Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat ya. Hari ini saya kira banyak yang menunggu berlangsungnya sidang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Tapi di luar itu juga ada berita yang saya kira layak untuk kita perbincangkan, yakni Komisi 1 menyatakan sudah menerima surat dari Presiden, ya, surprise dari Presiden yang mengusulkan Panglima TNI, dan hanya satu nama, yakni sekarang Jenderal TNI Agus Subianto yang sekarang menjabat sebagai Kepala Staf TNI Angkatan Darat. Dan saya kira Anda masih ingat ya perbincangan kami dulu dengan Bung Slamet Ginting bahwa ya Agus Subianto ini hanya akan beberapa waktu saja, beberapa pekan menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan Darat. Oke, mari kita ajak Anda kembali bergabung dengan Bung Slamet Ginting. Assalamualaikum Bung Ginting. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bung Hersu. Yes, oke. Jadi seperti yang kita perbincangkan ya Pak Ya, Agus Subianto, Jenderal Agus Subianto ini hanya beberapa pekan lah jadi Kepala Staf jadi Angkatan Kepala Staf Darat. Angkatan Darat. Dan kemarin itu Maruli Simanjuntak, Pangkostrat dengan Jenderal TNI, ya, menantunya Pak Luhut itu sudah bertemu dengan Pak Pratikno. Katanya cuma bicara soal ya kesehatannya Pak Luhut. Saya kira orang semua tahu bukan soal itu. Itu pasti dia disiapkan menjadi Kepala Staf TNI Angkatan Darat gitu ya Bung Ginting ya. Ya, ya betul. Ya. Ya, ini memang ada dinamika yang sangat cepat sekali, Bung Hersu, pasca keputusan Mahkamah Konstitusi yang meloloskan Gibran Rakabuming Raka bisa menjadi calon wakil presiden. Dan ini dinamika sangat tinggi sekali dan itu sangat berpengaruh juga terhadap kondisi stabilitas nasional. Karena itu ada percepatan-percepatan yang kita ketahui dan dinamika dan opsi-opsi yang sebelumnya akan dimunculkan terpaksa kemudian dibatalkan. Opsi itu adalah Yudo Margono dan Dudung Abdurrahman sebelumnya juga sebenarnya ada opsi untuk diperpanjang, Bung Hersu. Tapi ada kendala. Kendalanya adalah eh, pelaksanaan vonisnya itu baru akan diputus itu pada Desember, sementara Di mereka Mahkamah harus Konstitusi ini ya, sudah gugatan di Mahkamah Konstitusi tentang usia pensiun dia. Maksud Anda ya? persis di Mahkamah Konstitusi soal usia pensiun dari 58 tahun menjadi 60 tahun. Dan Hmm. ini sulit juga dilakukan melalui Perpu ya, peraturan presiden pengganti undang-undang. Karena itu harus ada percepatan, maka Jenderal Dudung Abdurrahman juga dipercepat pergantiannya yang mestinya baru kira-kira awal atau pertengahan November jadi di akhir Oktober ini. Begitu juga dengan Yudo yang sama-sama dengan Dudung Abdurrahman akan pensiun pada 1 Desember 2023 ini akan dipercepat juga di awal atau pekan depan bahkan bisa terjadi percepatan karena memang ada masa reses DPR yang selesai 30 Oktober ini, Bung Hersu. Sehingga DPR juga sudah mengakui menerima surat Presiden untuk pergantian Panglima TNI. Jadi praktis Agus Subianto belum berbuat apa-apa untuk menjadi Kepala Staf Angkatan Darat, tapi sudah diusulkan menjadi calon eh, Panglima TNI. Jadi sudah confirm bahwa calonnya cuma satu, Agus Subianto, bukan Laksamana Muhammad Ali dan juga bukan Marskal Fajar Prasetyo yang akan pensiun 6 bulan lagi. Nah, dinamika ini juga menurut saya sangat terkait dengan konstelasi setelah keluarnya keputusan Mahkamah Konstitusi yang membolehkan Gibran menjadi calon wakil presiden dan itu juga sudah didaftarkan, Bung Hersu. Ini masih ada kendala-kendala menurut saya, konflik antara Jokowi dengan PDIP dan juga situasinya bisa berakibat mengganggu stabilitas nasional, Bung Hersu, karena pertama kita masih menunggu juga keputusan
Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Ya, Memang putusan ini eh, kemungkinan tidak bisa mengubah keputusan yang telah diketok palu oleh hmm, Mahkamah Konstitusi, tapi ini juga menjadi pintu masuk. betul, Peristiwa lolosnya Gibran yang bukan perkara muda atau belum berpengalaman, tapi cacatnya keputusan MK itu bisa menjadi pintu masuk eh, pintu masuk untuk dilakukannya pemakzulan, Bung Hersu. betul Jadi ya. kalau ini terjadi pemakzulan, upaya pemakzulan terhadap Presiden Jokowi, hitung-hitungannya juga sudah kelihatan dalam pengertian Hmm, eh, PDIP bersama P3 digabung dengan koalisi Coba, perubahan itu nilainya sudah 56% 54,60 kursi di Bung Giting. 54 ya. 60 ya. Ya, seperti itu ditambah kemudian kalau kalau saja Demokrat, saya kira Ya, Demokrat juga ya. sudah kelihatan Mm-mm. kecewa ya dalam pengertian keputusan untuk memutuskan Gibran di Koalisi Indonesia Maju ini kan bukan keputusan aklamasi kalau menurut yang dikemukakan oleh pihak Demokrat, tapi Yes. ini adalah keputusan pribadi, keputusan sepihak Prabowo dan kita tahu dalam beberapa kali itu Gibran tidak berhasil menemui SBY. Ini kan uh, Mm, kita terjemahkan bahwa SBY tidak menerima keputusan itu. Kalau Demokrat juga bergabung di mm. dalam koalisi dalam upaya pemakzulan, artinya sudah lebih dari 60%, itu Lebih juga ya. potensi nih Bung Hersu, sehingga yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana posisi TNI, bagaimana posisi Mm-mm. Polri dalam hal ini. Mm. Nah, kalau saja suprastruktur politik, infrastruktur politik juga diintervensi, diduga diintervensi dalam kasus Mahkamah Konstitusi, maka yang menjadi kekhawatiran orang adalah pergantian Kepala Staf Angkatan Darat, pergantian Panglima TNI juga diduga bisa kemudian berpotensi diintervensi oleh kekuasaan untuk berpihak uh, pada kekuasaan yang memang menginginkan uh, ada yang berkuasa dan lain-lain. Publik juga tidak begitu yakin dengan pertemuan presiden dengan tiga calon Ya, presiden ya, kemarin ya. hanya sebagai gimmick politik. Nah, Yes. netralitas TNI dalam uh, menjaga keberlangsungan pemilu agar berjalan netral itu juga kemudian dipertanyakan dengan adanya kasus Mahkamah Konstitusi ini. Ini menjadi menarik, Bung Hersu, soal pergantian Kasat dan Panglima TNI yang Ya. relatif dipercepat begitu, Bung Hersu. Ya, oke. Jadi Anda ingin menyatakan kira-kira Pak Jokowi ini ingin semacam jaminan keamanan lah ya dalam situasi ketika yang sekarang uncertainty ya, yang tidak menentu sesungguhnya situasinya ya, dan pilihannya itu tentu saja menarik karena dua-duanya ini adalah mantan komandan pas pampres gitu Komandan ya, Pas Pampres. Ya, dan Bung khusus Hersu. ya dan khusus Maruli itu harus kita lihat juga mau tidak mau kita bukan kemudian menafikan catatan karir dia di militer, tetapi faktor bahwa dia menantu Pak Luhut yang sekutu dekat atau bahkan pelindung kuat dari Pak Jokowi itu jadi sangat penting begitu ya. Ya, saya tidak meragukan profesionalitas kedua jenderal ini, baik Agus Yes. Subianto maupun Maruli Simanjuntak. Tapi kemudian yang menjadi masalah adalah eh, publik sekarang ragu dengan posisi TNI. Kita tahu peristiwa 98, Bung Hersus, Ya. 1998. TNI begitu kuat, intelijen begitu kuat, tapi ternyata tidak mampu membendung kemarahan rakyat terhadap Presiden Soeharto. Dan Hmm. ini bibit-bibit kemarahan rakyat atas keputusan MK yang dianggap kemudian terjadi kecurangan atau keluar dari jalur pakem yang apa
norma hukum, di luar norma hukum, di luar etika moral politik, ini bisa menjadi bibit-bibit kemarahan, Bung Hersu. Dulu kita tahu dimulai dari Medan, kemudian Solo pecah di Jakarta. Nah, apakah kemudian TNI dan Polri juga bisa membendung kemarahan rakyat seperti peristiwa 98, TNI, Polri, dan intelijen begitu kuat, itu juga bukti ternyata tidak mampu membendung kemarahan rakyat yang kecewa terhadap Presiden Soeharto. Dan bibit ini juga terjadi, Bung Hersu, pada Presiden Jokowi kali ini. Ya, ya, ya. Apalagi kemudian ya sistem presidensil multipartai yang berlaku di Indonesia, sama juga dengan di beberapa negara Amerika Latin, potensi pemakzulan itu tinggi saat ini, Bung Hersu. Jadi kita lihat bagaimana kemudian seorang Agus Subianto dan Maruli Simanjuntak, saya berharap bisa dalam posisi yang netral ketika presiden berhadapan dengan rakyat. Ini bukan Ya. main-main, Bung Hersu, dalam kasus ini. Ya, ya, dan saya kira ini dibandingkan dengan kalau kita tadi mengacu pada tahun 98 begitu ya. Ya, Fragmentasinya sekarang itu jauh lebih kentara ya. Kalau dulu kan relatif semua dalam kendalinya Pak Harto gitu ya. Kalau sekarang ini dengan Anda tadi menyebut bahwa selama ini kan penopang dari utama dari Pak Jokowi itu adalah PDIP. Sementara PDIP sekarang dalam kita sebut dalam posisi terhadap tanda petik dia menjadi oposisi gitu ya. Dan juga ya, ya. kekuatan intelijen di situ. Jadi saya kira sebenarnya Pak Jokowi posisinya lebih rentan. Dan dulu ada orang seperti Pak Wiranto gitu yang kemudian dia bisa menempatkan posisi menjamin keselamatannya Pak Harto dan keluarganya. Pada waktu itu kan seperti itu ya, TNI menjamin Ya, keselamatan keluarga Pak Harto dan keluarganya. ya, sama juga dengan ketika posisi Megawati sebagai wakil presiden sebelum kemudian terjadi pemakzulan terhadap Presiden Gus Dur, Bung Hersu. Itu juga sama kan, bagaimana kemudian kemarahan-kemarahan yang disimpan, dan sekarang PDIP bisa dibilang siapa jangkar politik bagi Presiden Jokowi adalah PDIP. PDIP adalah partai yang paling disakiti saat ini oleh Presiden Jokowi. Kemudian juga bisa kita lihat sebenarnya bagaimana posisi kemarin, misalnya Bung Hersu, posisi duduk saja tiga calon presiden itu kan juga kelihatan, Bung Hersu, Ya. bagaimana posisi Prabowo di sebelah kiri, Hmm. Presiden Jokowi, kemudian calon presiden Ganjar Pranowo ada di sebelah kanan, dan Anies ada di seberangnya. Itu Hmm. juga publik sudah mengartikan bahwa yang di depan itu adalah yang berseberangan dengan Presiden Jokowi, Ya. sementara kiri kanan adalah orang yang diharapkan. Tapi kita tahu Ganjar dalam hal ini, PDIP juga posisinya sudah berlawanan Udah dengan kanan jauh lah kalau dari posisi duduknya kemarin ya, gitu ya. ya kanan jauh. Jadi kelihatan sekali, Bung Hersu, bagaimana uh, Prabowo itu seperti menanggung beban begitu ya, dari wajahnya, tidak lepas begitu, beda dengan yang ditampilkan oleh Ganjar Pranowo maupun Anies Aneh. Baswedan. Hmm. Jadi saya kira ini akan juga berpengaruh, termasuk bagaimana siapa yang akan menjadi Panglima Kostrat pengganti Ya, dari Maruli. Maruli Simanjuntak, siapa yang menjadi Wakil Kepala Staf Angkatan Darat, dan siapa juga nanti yang menjadi Pangdam Jaya dan Danjen Kopassus, karena ini sangat berpengaruh sekali situasi stabilitas nasional setelah keputusan MK yang kontroversi ini, Bung Hersu, karena ini menjadi jalan pintu masuk untuk terjadinya instabilitas nasional, termasuk kemudian ini yang menjadi PR bagi Agus Subianto dan juga Maruli Simanjuntak untuk memegang kendali di TNI, karena Angkatan Darat adalah matra yang paling besar dan paling banyak jumlah personilnya, termasuk pemilu adanya di kawasan daratan. Maka potensi kemudian Angkatan Darat itu yang memegang kendali masuk akal, makanya kemudian ada percepatan
Yudo dipercepat digantinya, begitu juga dengan Dudung diganti. Begitu Bung Hersu. Ya, oke. Jadi artinya ini kan di Angkatan Darat itu setidaknya akan ada dua posisi yang lowong ya, jabatan satu Wakil Kepala Staf Angkatan Darat, yang kedua itu Pangkostrat dan ini akan gerbong akan segera bergerak begitu ya, Bung Gintik. Tapi Iya, sebelum iya, kita ngomongin iya. gerbong itu bergerak, kita omongin dulu dong posisinya. Mengapa kemudian yang dipilih itu oleh Jokowi itu adalah dua-duanya adalah mantan komandan dan komandan pasukan pengamanan presiden. Apakah ini bagian dari juga bentuk semacam insecure gitu, perasaan tidak aman dari Jokowi terhadap situasi saat ini? Iya, betul. Ini berarti ada situasi yang abnormal, Bung Hersu. Hmm. Jadi kebetulan dua-duanya pernah menjadi komandan Pas Pampres, mirip seperti Andika Perkasa juga dulu pernah menjadi komandan Pas Pampres juga. Kita tahu situasi-situasi itu bisa kelihatan pada saat Jenderal Endiartono Sutarto juga dulu menjadi Kasat, kemudian menjadi Panglima TNI, itu juga yang bersangkutan pernah menjadi Komandan Pas Pampres. Jadi tahu situasi istana apabila kemudian istana berhadapan dengan rakyat dan segala macam. Kita tahu Bung Hersu, situasi ini memaksa Jokowi kemudian memilih keduanya untuk menjadi Kepala Staf Angkatan Darat juga Panglima TNI. Padahal masih ada pilihan-pilihan lain, tapi memang pilihannya seperti itu, artinya mereka memiliki hubungan patron dan klan yang sangat kuat, relasi kuasanya juga sudah terjalin cukup kuat, seperti misalnya Agus Subianto pernah menjadi komandan Kodim di Surakarta atau Solo pada saat Jokowi menjadi wali kota, artinya mitra sejajar begitu. Kemudian juga pada saat menjadi komandan Korem Surya Kencana, Jokowi juga berkantor Di menjadi Bogor. presiden, berkantor di Istana Bogor, dan Agus juga menjadi Pangdam Siliwangi, di mana Bogor adalah wilayah dari Kodam Siliwangi dan juga pernah menjadi komandan Pas Pampres. Begitu juga dengan uh, Marul Simanjuntak pernah menjadi komandan Grup A Pas Pampres, di mana mengamankan betul-betul posisi presiden, kemudian menjadi Danrem di Surakarta, otomatis juga mengawal uh, kediaman uh, keluarga Jokowi di Solo, dan juga kemudian menjadi komandan Pas Pampres, posisinya yang strategis sekali sebagai Panglima Kostrad. Kostrad adalah kekuatan Kotama terbesar di Indonesia yang memiliki jumlah batalion terbanyak begitu Bung Hersu. Jadi Ya. strategis sekali. Maka kemudian menurut saya jabatan Panglima Kostrad juga kemungkinan akan dipimpin oleh orang yang dipercaya Jokowi. Misalnya bisa saja itu diserahkan kepada uh, Pangdam Jaya Maijen Hasan yang Oh ya, sebelumnya juga ya, ya. ya pernah menjadi Pangdam di Iskandar Muda, kemudian Pangdam Jaya. Jadi ini memang eranya era 90-an, sehingga Dan uh, Maiden Hasan ini kan pernah jadi dan grup A juga ya. persis jadi komandan grup A. Jadi sepertinya angkatan 89 itu juga berakhir begitu Bung Hersu. Hmm. Karena kalau kita lihat dari 17 posisi Letnan Jenderal di Angkatan Darat, praktis tinggal beberapa saja yang lulusan 90, 91, 92. Di situ ada Teguh Pujo Rumekso, misalnya asesmen Polhukam, ada uh, uh, Rica Tampu Bolon 92, dan juga yang lain menurut saya yang angkatan 88 89 praktis sepertinya tidak Sudah. bisa masuk lagi di posisi AD2 Wakasa atau Wakasa serta Panglima Kostrat, karena situasinya adalah ketika Kasat atau Panglima TNI dan Kasat lulusan 91 92, maka kemungkinannya itu juga akan diisi oleh 91 dan 92 Bung Hersu. Ya, Bahkan kemudian bisa 93 atau ya. 94 seperti yang dipercayakan kepada Hasan. Hasan ini begitu dipercaya, kemungkinan
Majen Hasan inilah yang akan menduduki posisi Wakil Kasat ataupun Panglima Kostrat selain eh, Richard Tampu Bolon, tapi ada juga eh, eh, Maijen Iwan ya dari 92 juga dari Kopassus yang menjadi Pangdam di Kalimantan. Serta sebenarnya ada nama lain seperti Kunto Arif Wibowo, tapi kelihatan memang dimasukkan kotak sebagai Wakil Komandan Kodiklat, dan ini menurut saya juga eh, pernyataan-pernyataannya membuat Presiden Jokowi tidak berkenan, begitu Bung Hersu. Tapi juga bisa menimbulkan ketidaknyamanan juga di lingkungan TNI kan, dampaknya juga ya. Di satu sisi bagaimanapun dia adalah putra seorang wakil presiden dan pernah jadi panglima TNI Pak Tri Sutesno begitu ya. Ya, dan tapi kan kemarin beberapa hari kemarin juga eh, Jenderal Trisutrisno ini, Jenderal Purnawirawan Trisutrisno bersama ratusan perwira tinggi dan juga perwira menengah kan juga membuat keputusan menolak menolak Kepres dan Inpres Presiden Jokowi tentang pelanggaran HAM berat itu, Bung. Oh Yang iya iya iya. bagi mereka tidak setuju bahwa PKI adalah korban Ya, pelanggaran HAM berat. Jadi ya, ya. PKI adalah pelaku. Jadi ini juga bertentangan dengan Presiden Jokowi. Menurut saya juga ini dilema bagi TNI, dan kita bisa lihat bagaimana rencana mereka membuat deklarasi ketidaksetujuannya terhadap Kepres yang dikeluarkan, Kepres nomor 17 tahun 2022 yang ditandatangani Presiden Jokowi. Semula rencana deklarasi itu penandatanganan di Museum Pancasila Sakti Lubang Buaya tidak disetujui oleh Hmm, pimpinan TNI, dan juga rencana dipindahkan ke Museum Sasmitaloka Jenderal Ahmad Yani juga tidak disetujui, Bung Hersu, ya, karena itu di bawah Angkatan Darat. Akhirnya di kantor FOKO, Forum Komunikasi Purnawirawan TNI Polri di kawasan Senen. Jadi ini ya, kelihatan juga ada perlawanan dari pihak veteran ya, para purnawirawan TNI terhadap kebijakan Presiden Jokowi. Kita bayangkan itu para veteran yang merasa bahwa TNI dalam hal ini dituding sebagai pelanggar ya. HAM berat, Hmm, sementara PKI dibela, ini juga menjadi tanda tanya. Kemudian Bung Hersu, dalam beberapa bulan terakhir sebelum pemilu berlangsung, hmm. masih sekitar 4 bulan lagi, bisa terjadi sesuatu perlawanan di parlemen, Bung Hersu. Ya, Kalau kemudian parlemen tidak setuju dengan kebijakan-kebijakan, misalnya IKN atau Go Green dan lain-lain yang dipaparkan oleh Presiden Jokowi, ini bisa menimbulkan instabilitas, Bung Hersu. Jadi ya, ini sebenarnya Indonesia dalam posisi sangat rawan saat ini, ya, dan terancam kemudian Indonesia menjadi negara anti demokrasi pasca keputusan Mahkamah Konstitusi. ya. Saya tidak bisa membayangkan perlawanan yang akan dilakukan parlemen terhadap Presiden Jokowi, dan ini betul-betul akan menjadi PR besar bagi pimpinan TNI, dalam hal ini eh, Jenderal Agus Subianto, juga Jenderal Maruli Simanjuntak, serta Laksamana Muhammad Ali, serta Marsikal Fajar Prasetyo. Ini uh, ABRI atau TNI ini dihadapkan pada situasi yang tidak nyaman, begitu Bung Hersu. Iya, oke. Tapi begini ya, kita perlu mengingatkan, ini praktik nggak jauh-jauh bahwa kendati dia pernah menjadi orang dekat, menjadi ke pas pampres dan punya hubungan juga yang cukup dekat, seperti katakanlah Jenderal Panglima mantan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa, ternyata pilihan politiknya kan sekarang juga berseberangan dengan Pak Jokowi gitu ya. Padahal kurang apa ini kan dia juga pernah jadi komandan pas pampres dan mertuanya Pak Endro Priyono juga punya kedekatan dengan Pak Jokowi. Tapi pilihan politiknya bisa berbeda kan gitu. Ya, karena itu kita mengingatkan lagi Bung Hersu pada elit TNI, ingatlah sabda atau petuah dari Jenderal Sudirman, jangan ragu untuk mengatakan nose kepada Presiden kalau Presiden ternyata kemudian melakukan pelanggaran Hmm, pelanggaran terhadap konstitusi.
pelanggaran yang bisa membahayakan keamanan dan keselamatan negara. Kita bisa lihat contoh bagaimana Jenderal Sudirman mengatakan nose kepada Presiden Soekarno. Kalau kemudian Jenderal Sudirman itu juga ikut kata Presiden Soekarno, maka mungkin Indonesia sudah tidak ada. Toh TNI Kan ya melakukan akhirnya perlawanan. ya ketika Bung Karno dan Bung Hatta akhirnya ditawan Belanda dan Pak Dirman memilih untuk bergerilya itu ya. Persis, begitu juga Jenderal Nasution dengan Jenderal Ahmad Yani Norse pada Presiden Soekarno tentang Nasakom itu, Nasional Agama dan Komunis, tidak mau menyatukan itu dan juga termasuk menolak Angkatan Kelima. Karena itu ketika kemudian rakyat berhadapan dengan presiden, TNI posisinya harus jelas. Bukan kemudian, TNI ini bukan alat pemerintah, tapi TNI adalah alat negara. Ini yang kemudian harus bisa dipisahkan. Jadi ketika presiden juga menyimpang dalam hal ini, maka TNI walaupun dia pernah menjadi komandan pas pampres atau kemudian entah ajudan dan lain-lain, kita kemudian menyarankan posisi Anda adalah alat negara bukan alat pemerintah. Presiden bisa berganti tapi negara tetap harus utuh. Saya kira ini yang harus kita pesankan kepada elit militer kita, siapapun yang memimpin. Begitu Bung Hersu. Ya, dan tapi saya kira sepanjang catatan sejarah TNI kan menunjukkan bahwa sikap korek semacam itu selama dipegang oleh para petinggi TNI, Bung. Persis Bung Hersu. Ketika Soekarno berhadapan dengan rakyat, akhirnya kemudian TNI berada di pihak rakyat. Begitu juga ketika kemudian Presiden Soeharto berhadapan dengan rakyat, toh TNI berada di pihak rakyat. Kita tahu bahwa ini adalah puncak pelanggaran dari amanat reformasi soal korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dalam kasus Gibran ini adalah itu juga pintu masuk nepotisme politik, Bung Hersu. Ini bisa menjadi jalan dan kita akan tahu bahwa nantinya akan berhadapan rakyat dengan istana bicara soal nepotisme. Saya tidak bisa membayangkan potensi kerusuhan atau potensi terjadinya pemakzulan. Potensinya sangat tinggi, Bung Hersu, dalam beberapa bulan ini. Waktu 1 tahun bisa menjadi pemecah itu, dan peristiwa di Mesir 2 bulan lagi menjelang pemilu, Presiden Hosni Mubarak yang sudah menyiapkan cara nepotisme Gamal Mubarak untuk menjadi penggantinya, akhirnya harus dijebloskan di penjara karena kemarahan rakyat terhadap nepotisme yang dilakukan oleh Presiden Hosni Mubarak. Ini kita tidak menginginkan peristiwa seperti ini terjadi di Indonesia. Berdarah-darah, ini bahaya sekali. Kasihan TNI dalam hal ini kalau kemudian dihadap-hadapan dengan rakyat. Gitu Mas. Ya, dan tadi kalau orang selalu bicara soal prinsipnya, itu kan baru bicara tentang kekuatan di DPR yang sekarang sudah mayoritas oposisi. Tapi orang jangan lupa juga posisi di MPR nantinya dan ada DPD. Dan saya kira posisinya DPD sekarang juga jauh lebih mayoritas representan Pak Jokowi. Gitu. Jadi kalau oposisi tadi bergabung dengan kekuatan reformasi di DPD, saya kira itu sudah jadi serius untuk persoalan. Ya, belum lagi kelompok-kelompok yang kemudian kritis terhadap Presiden Jokowi. Kita kaget sekali ketika mantan hakim MK Arief Hidayat juga menyarankan kemudian supaya Mahkamah Konstitusi dibubarkan. Ini adalah belum mantan ya, masih hakim MK. Oh sorry, ya sorry. Maksudnya hakim MK, karena ini kemudian menjadi peristiwa terburuk dalam sejarah Mahkamah Konstitusi di dunia, Bung Hersu. Jadi kemudian ini menjadi pintu masuk lagi-lagi. Pintu masuknya sudah terlalu banyak. Kemudian bagaimana Presiden Jokowi mau kemudian membuka diri dan melek terhadap situasi bahwa Indonesia, indeks demokrasi Indonesia dipimpin oleh Presiden Jokowi adalah terburuk sepanjang era reformasi, Bung Hersu. Jadi semakin terpuruk lagi dengan cara yang
tidak elegan Gibran menjadi calon wakil presiden. Ini bukan soal mudanya, tapi caranya yang menurut saya seleksinya menjadi cacat gitu. Keputusan MK yang menjadi cacat ini saya kira juga akan membahayakan posisi TNI dan Polri harus berhadapan-hadapan dengan rakyat yang sedang marah. Saya kebetulan dalam beberapa hari ini sedang di daerah di Satu. Saya membaca peluang-peluang kemarahan rakyat yang sedang dipendam termasuk di Medan saat ini. Mereka menahan diri dengan keberadaan posisi wali kota Bobi Nasution dan lain-lain. Belum lagi dengan itu kita tahu sekitar 200 pejabat PJ kepala daerah itu juga dipilih langsung oleh istana di luar yang kemudian diusulkan oleh daerah. Dan 3 yang diusulkan oleh daerah ternyata kemudian keputusan istana berbeda. Ini juga menjadi pemicu di daerah-daerah bisa terjadinya konflik atau instabilitas nasional. Jika itu terjadi di sejumlah daerah, saya kira sulit bagi TNI untuk bisa menjaga stabilitas nasional menjelang pemilu ini, Bung Hersu. Oke, tapi kita tentu perlu bicara ya, karena sekarang berarti ada 2 pensiunan ya, satu pensiunan mantan Kepala Staf TNI Angkatan Darat Pak Jenderal Dudung, dan kemudian Pak Yudo Margono yang akan segera diganti oleh Jenderal Agus Subianto ya. Kalau kemarin kan Anda menyinggung soal Pak Dudung kemungkinan akan jadi Kepala BIN, apakah dengan konstelasi yang sekarang ini, situasi politik semacam ini, skenario semacam itu masih berani dijalankan oleh Pak Jokowi, karena ini tentu akan semakin membuat luka PDIP begitu, dan juga kemudian bagaimana faktor posisi dari Pak Yudo Margono. Iya, ini menarik Bung Hersu karena memang untuk menjadi kepala BIN harus melalui fit and proper test terlebih dahulu. Yes. Yang heran tentu saja sampai saat ini ternyata Komisi 1 DPR baru menerima surat Presiden untuk fit and proper test Panglima TNI. Betul. Belum kepala BIN. Ya. Artinya ada dinamika yang menarik bahwa kemudian Presiden belum mengajukan surat Presiden kepada DPR untuk fit and proper test kepala BIN. Apakah kepala BIN ini akan diganti dan lain-lain? Akhirnya memang ada tarik-menarik dalam pengertian kita tahu kemarin ada juga yang mendorong agar Dasko ya untuk menjadi kepala BIN. Dasko ini ketua harian Gerindra maksud Anda? Iya betul. Sufmi Dasko Ahmad ya, ketua harian Partai Gerindra, dan juga ada upaya juga mempertahankan Budi Gunawan, dan tentu seperti Anda bilang tadi, konflik akan semakin kencang sekali apabila Budi Gunawan dicopot karena relasi kuasanya lebih dekat kepada Megawati. Ya mungkin seperti kepalanya di presiden, badannya ada di ketua umum PDIP. Dan ini akan membahayakan apakah kemudian Presiden Jokowi akan tetap mengganti kepala Badan Intelijen Negara. Kita masih menunggu beberapa hari terakhir karena memang dinamika politik itu masih sangat tinggi. Apakah kemudian Jenderal Dudung Abdurrahman akan tetap dipasangkan menjadi kepala BIN menggantikan Jenderal Polisi Purnawirawan Budi Gunawan, dan juga bagaimana posisi Laksamana Yudo Margono, apakah kemudian akan masuk kabinet? Nah, kita tahu sampai hari ini Bung Hersu, ancaman PDIP akan menarik kader-kadernya di kabinet juga masih tinggi Bung Hersu. Jadi potensi instabilitas di pemerintahan juga menurut saya menjadi sebuah ancaman, dan situasi politik nasional kita sedang tidak baik-baik saja. Untuk itu bahasa halus sebelum kita mengatakan bahwa situasinya sudah hiruk pikuk, situasinya sudah penuh dengan kemarahan. Kira-kira begitu Bung Hersu. Ya, dan Pak Jokowi tidak boleh terlena dengan Nina Bobo dari lembaga survei bahwa tingkat kepuasan publik terhadap
kinerja Pak Jokowi itu sampai 80% lebih begitu ya. Karena realitasnya justru sekarang itu seperti Anda sebut tadi pintu pemakzulan itu terbuka, banyak sekali yang terbuka gitu ya. Iya, iya. Nah, ini kan juga harus disurvei lagi tingkat kepuasannya itu Hmm. setelah adanya keputusan MK kita belum dengar, Bung Harso. Ya, ya, ya. Tingkat kepuasannya seperti apa? Hmm. Artinya memang kalau kita lihat persoalan di Indonesia hanya sekitar 10% masyarakat yang terdidik dalam pengertian paham politik. Dan 10% itu kan juga memang kecil, tapi itu bisa menjadi trigger Hmm. mempengaruhi rakyat dalam hal ini juga bagaimana survei-survei itu dijalankan kita bisa tahu lembaga-lembaga survei yang akhirnya mengaku begitu mengharsu yang tadinya memang mendukung Jokowi dengan adanya keputusan MK ini juga ada kemarahan-kemarahan tersendiri kita belum tahu survei dalam sebulan ini setelah keputusan MK belum ada yang Ya. mengeluarkan itu Bung Harso. Hmm. Apakah kemudian uh, kalau survei juga dilakukan setelah adanya bansos tentu akan mengatakan baik-baik saja karena publik Indonesia sebenarnya baik sekali Bung Hersu. Kalau ada Hmm. yang memberi pasti akan diberi label baik. Gitu juga kondisi seperti ini. Kita belum tahu caranya apakah pertanyaannya sangat puas, puas, eh, atau hanya dua pertanyaan itu setengah puas sementara yang tidak puas kita kan tidak pernah Ya, mendapatkan gambaran dari lembaga survei itu eh, pertanyaannya seperti apa kemudian juga survei ditujukan kepada siapa kalau kepada kelompok oposisi tentu jawabannya tidak ya, kalau kemudian ke kelompok pendukung ya tentu jawabannya puas jadi kita ingin sebenarnya tim survei itu juga terbuka dan juga ya. mereka bukan bagian dari tim sukses, begitu Bung Hars. Yes, oke. Baik, Bung Ginting. Jadi apa yang bisa kita simpulkan bahwa itu betul-betul ini ya, ini situasinya mungkin yang disebut oleh Bung Karno dulu very very koloso begitu ya. Jadi ini Ya, tahun-tahun menyerempet bahaya buat Pak Jokowi dan ini sebenarnya harusnya Pak Jokowi kan nggak perlu menghadapi situasi semacam ini ya karena sudah 2 periode bisa turun dengan husnul khotimah begitu ya. Ini salah-salah, ya, ini kalau salah melangkah bisa suul khotimah ini nantinya Bung Ginting ya. Itu perlu kita betul. ingat ya. Ya, Dan pesan kita tetap Bung Harso ya, bahwa TNI harus profesional, dia ya, netral, dia alat negara, bukan alat pemerintah. Nah, ini yang harus kita garis bawahi. Ketika betul. ada konflik antara kepala pemerintahan dengan rakyat, posisi TNI juga harus Yes. tetap Ya, bukan sebagai alat pemerintah, alat presiden. Begitu Bung ya. Harso. Dan itu yang berhasil dijaga oleh para senior-senior TNI sebelum ini begitu sehingga TNI itu tetap punya kredibilitas dan kepercayaan tinggi dari publik itu ya. Jangan khianati soal itu ya, Bung Ginting ya. Ya, tingkat kepercayaan masyarakat terhadap TNI itu paling tinggi Yes. dibandingkan lembaga-lembaga lain. Itu yang harus dijaga, Bung Hersu. Oke, baik. Terima kasih Bung Ginting. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.